Misteri Hutan, Jati Angker di Yogyakarta, kisah nyata mahasiswa tersesat, dan teror makhluk halus. Halo semuanya, selamat datang di channel Koridor Sunyi. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah horor nyata yang terjadi di salah satu hutan paling angker di Yogyakarta. Sebuah tempat yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai hutan penuh misteri, penuh cerita gaib, dan dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tempat itu dikenal sebagai hutan Jati Angker. Konon, banyak orang yang pernah mengalami kejadian mistis di sana. Ada yang mengaku melihat penampakan, ada yang mendengar suara-suara aneh, bahkan ada yang mengaku tersesat berjam-jam. Meskipun sebenarnya mereka hanya berjalan lurus, namun dari sekian banyak kisah mistis yang beredar, ada satu cerita yang paling terkenal, yaitu kisah seorang mahasiswa bernama Ditya yang hampir kehilangan nyawanya setelah tersesat di dalam hutan ini. Kisah yang akan saya ceritakan ini bukan hanya sekadar dongeng atau mitos, tapi sebuah pengalaman nyata yang pernah dialami seseorang. Dan sampai sekarang, Ditya masih hidup untuk menceritakan kembali pengalaman mencekam yang ia alami. Awal kisah penelitian di hutan Jati. Ditya adalah seorang mahasiswa jurusan biologi di sebuah universitas ternama di Yogyakarta. Sebagai mahasiswa yang fokus pada bidang ekologi, ia sering kali turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Suatu hari, ia mendapat tugas untuk meneliti keanekaragaman flora dan fauna di sebuah kawasan hutan jati yang terletak agak jauh dari pusat kota. Hutan itu memang terkenal rindang, sejuk, dan dipenuhi pepohonan jati yang menjulang tinggi. Namun, di balik keindahannya, masyarakat sekitar percaya bahwa hutan itu adalah tempat angker yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Bahkan, beberapa warga desa melarang keras siapapun masuk terlalu dalam ke dalam hutan, apalagi saat menjelang sore. Mereka percaya bahwa ketika matahari mulai terbenam, dunia manusia dan dunia gaib di hutan itu mulai bercampur, membuat siapapun bisa tersesat tanpa jalan keluar. Namun, sebagai seorang mahasiswa dengan latar belakang sains, Ditya tidak terlalu menghiraukan larangan itu. Baginya, cerita-cerita mistis hanyalah mitos belaka. Dengan berbekal kamera, kompas, peta, serta buku catatan, Ditya memutuskan untuk masuk ke dalam hutan jati seorang diri. Perjalanan yang tenang. Siang itu, cuaca sangat cerah, langit biru, matahari bersinar terang, dan suara burung bersahutan memenuhi udara. Ditya berjalan perlahan sambil menikmati suasana hutan yang masih alami. Ia berhenti sesekali untuk mengambil gambar berbagai spesies tumbuhan, mencatat data di bukunya, dan memotret serangga yang ditemuinya. Awalnya, semuanya berjalan normal. Jalan setapak yang ia lalui masih jelas terlihat. Cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, dan ia merasa aman. Namun, waktu berlalu begitu cepat. Tanpa sadar, jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 4 sore. Langit yang tadinya cerah, perlahan berubah menjadi mendung. Angin bertiup semakin kencang, dan suasana hutan mulai terasa berbeda. Awal keganjilan, Ditya memutuskan untuk segera kembali pulang sebelum hari menjadi gelap. Ia berbalik ke arah semula, mengikuti jalan setapak yang ia lalui sebelumnya. Namun anehnya, jalan itu terlihat berbeda. Pohon-pohon jati yang tadinya tampak biasa, kini terlihat jauh lebih tinggi dan lebih rapat. Jalan setapak yang seharusnya jelas, kini terlihat samar-samar, seperti tertutup oleh dedaunan kering yang jatuh. Ditya mulai merasa ragu. Ia memeriksa kompasnya, mencoba memastikan arah pulang. Namun, jarum kompas itu berputar. Tidak karuan siuliala, ada medan magnet kuat yang mengganggu. Ia mencoba tetap tenang. Mungkin aku terlalu jauh masuk, jadi harus sedikit memutar jalan, pikirnya. Ia pun terus berjalan lurus. Namun semakin lama, semakin jauh ia berjalan, hutan itu terasa makin asing. Suara-suara misterius. Saat senja mulai turun, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Awalnya, hanya suara ranting yang patah, lalu suara langkah kaki yang samar, seperti ada seseorang
yang mengikutinya dari belakang. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Detik berikutnya, terdengar suara rintihan lirih, seperti suara seorang perempuan yang sedang kesakitan. Suara itu begitu dekat, seakan berasal dari balik batang pohon tepat di sampingnya. Ditya mencoba memberanikan diri untuk melihat, tapi ketika ia mendekat, suara itu langsung hilang. Hanya ada keheningan, disertai angin yang bertiup semakin kencang. Perlahan, rasa takut mulai merayapi dirinya. Ia mempercepat langkah, berharap segera menemukan jalan keluar. Namun anehnya, setiap kali ia berjalan lurus, ia kembali lagi ke tempat yang sama. Seolah-olah ia sedang berjalan dalam lingkaran. Bayangan hitam, matahari pun akhirnya tenggelam. Hutan jati kini gelap gulita. Hanya cahaya bulan samar yang menembus dedaunan. Di tengah kegelapan itu, Ditya mulai melihat sesuatu. Dari kejauhan ada sosok bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tinggi, kurus, dan tampak tidak bergerak. Meski samar, Ditya merasa sosok itu menatapnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia memutuskan untuk berlari menjauh. Namun, semakin ia berlari, semakin banyak bayangan hitam bermunculan di antara pepohonan. Mereka berdiri diam, mengawasinya dari kejauhan. Cahaya misterius. Ketika tubuhnya hampir tak kuat lagi, Ditya tiba-tiba melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti lampu dari rumah atau obor yang menyala di tengah hutan. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju cahaya itu. Namun anehnya, setiap kali ia merasa hampir sampai, cahaya itu bergeser semakin jauh. Seolah-olah cahaya itu sedang mempermainkannya. Hingga akhirnya, ketika ia hampir putus asa, cahaya itu berhenti tepat di depan sebuah jalan lebar yang dipenuhi daun-daun kering. Tanpa pikir panjang, Ditya mengikuti jalan itu. Dan entah bagaimana, tiba-tiba ia sudah berada di pinggir hutan. Dari kejauhan, ia bisa melihat rame-rame warga dengan jelas. Selamat, tapi trauma. Ditya akhirnya berhasil keluar dari hutan tepat sebelum tengah malam. Tubuhnya lemas, bajunya kotor, dan wajahnya pucat pasi. Warga desa yang melihatnya langsung menghampiri dan menolongnya. Ketika ia menceritakan apa yang terjadi, beberapa warga hanya menggeleng. Mereka berkata, "Kami sudah sering mengingatkan, hutan itu bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Ada penghuni lain di sana." Sejak hari itu, Ditya bertekad untuk tidak pernah lagi masuk ke dalam hutan jati itu. Meski ia seorang mahasiswa sains, pengalamannya hari itu membuatnya percaya bahwa ada hal-hal gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Penutup, kisah Ditya hanyalah salah satu dari sekian banyak pengalaman mistis yang terjadi di hutan jati angker Yogyakarta. Hingga kini, banyak orang yang tetap percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk halus dan roh-roh. Penasaran? Ada yang berkata, jika seseorang masuk ke dalam hutan itu tanpa izin atau tanpa niat yang baik, maka ia akan dipermainkan oleh penghuni gaib di sana. Entah dibuat tersesat, entah diganggu dengan suara-suara aneh, atau bahkan dihadapkan dengan penampakan makhluk menyeramkan. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, yang pasti, hutan jati itu tetap menjadi tempat misterius yang dihindari banyak orang, terutama saat malam hari. Jadi, jika suatu saat kamu berada di Yogyakarta dan mendengar tentang hutan jati angker ini, sebaiknya pikir dua kali sebelum memutuskan untuk masuk. Karena siapa tahu kamu akan mengalami sendiri teror gaib seperti yang dialami oleh Ditya. Dan itulah kisah misteri hutan jati angker di Yogyakarta. Kisah nyata mahasiswa tersesat, teror, makhluk halus. Kalau kamu punya pengalaman mistis di hutan atau tempat angker lainnya, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa kami angkat di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya.